Hai semua, di video kali ini gue akan ajarin kalian untuk cara memperbaiki Xiaomi WiFi Extender Pro yang mati total. Dan juga kalau kalian ada kendala sinyalnya lemah, terus tidak bisa terkonek ke router utama, gue akan ajarin juga untuk cara pasang antenanya seperti ini ya. Gue jamin ini caranya bagus banget untuk pemula seperti kalian untuk perbaiki Xiaomi WiFi Extender yang mati total ini ya. Dan untuk wifi-nya ini sebenarnya udah gua perbaikin ya, dan udah gua pakai selama 3 bulan karena gua pengen uji coba juga, dan ternyata aman jaya ya, seperti normal kembali. Pokoknya gua jamin caranya ini 100% worth untuk kalian coba ya. Oke, yang pertama kita coba perbaikin dulu untuk cara mengatasi mati totalnya dulu. Oke, di sini antenanya gua cabut dulu ya. Selanjutnya kita balik aja bro, kita akan coba bongkar di bagian belakangnya ini ya. Ini kita kletek aja ini bro untuk stikernya, dan nanti akan ada baut bro. Kita buka aja. Oke. Tuh nyangkut. Nah, di sini untuk bautnya jangan sampai hilang ya. Nah, kalau udah kebongkar, kalian siapkan obeng minus ya bro. Kalau bisa yang lancip seperti ini. Nah, ini dia. Karena apa? Ini fungsinya untuk membongkar bagian boxnya ini ya. Dan kalian cari aja celahnya bro. Di sini ada celah, di sini pun ada celah juga ya. Terserah mau pilih yang mana. Nah, di sini berhubung ada bekasan celah gua, jadi gua coba di sini aja. Oke, kita tutup aja sampai masuk. Kalau udah kita angkat. Nah, kita jengatkan. Nah, nanti akan kebuka seperti ini ya. Dan eset banget. Oke, untuk bagian dalam mesinnya seperti ini ya bro. Dan di sini untuk jalur antenanya. Tapi kita fokus dulu ke mesinnya aja. Kita coba bongkar ya bautnya di sini dan di bawah sini. Mas bro, bautnya jangan sampai hilang ya. Nah, kalau udah kita jengatkan aja bro di sini. Pokoknya hati-hati ya, jangan sampai kabel antenanya itu putus karena kalian bukanya secara paksa. Nah, biasanya kendalanya di bagian elko ini ya bro. Biasanya di sebelah kiri sih. Tapi kalau kalian pengen mengganti kedua elko ini pun bisa juga ya, biar mesinnya jadi awet juga. Biasanya ciri-ciri elko-nya rusak itu di bagian kiri ini nanti akan rada melendung sedikit ya bro. Nah, kalau melendung sedikit aja bro, itu berarti elko-nya bermasalah ya, dan kalian ganti aja. Tapi misal kalian elko-nya masih kalian ganti dan apa itu namanya masih nggak hidup, biasanya di bagian, kelihatan nggak ya? Bentar. Nah, di bagian resistornya ini ya. Tapi ini jarang banget sih, tapi biasanya di bagian elko-nya ini. Dan untuk elko-nya sendiri ini kalau nggak salah tipenya 470 10 volt ya. Kalian bisa beli di online ya, 2000 dapat 10 ya, jadi murah banget. Dan di sini untuk cara melepaskan elko-nya ini tinggal kalian solder aja bagian belakang ini ya, dengan menggunakan solder gitu bro yang panas. Kalau udah nanti akan terlepas untuk elko-nya. Dan untuk cara pemasangannya bro, elko-nya nanti akan ada putih-putih seperti ini dan polosan ya. Nah, biasanya di bagian sini akan ada tandanya bro. Di sebelah kiri ini nanti ada putih-putihnya, dan sebelah kanan ini polosan. Jadi nanti pemasangannya itu seperti ini ya. Jadi kirinya tuh yang garis-garis, kanannya yang polos. Nah, ini harusnya ada tandanya ya. Nah, itu dia. Nah, bisa kelihatan nggak tuh bro, ada garis putih-putihnya ya. Jadi untuk pemasangannya seperti itu. Nah, jika kalian udah pasang bro, lalu kalian solder juga, kalian tes dan udah nyala, berarti untuk caranya udah worth untuk kalian perbaiki ya, untuk WiFi extendernya ini. Oke, selanjutnya di bagian kendala antenanya ya. Oke, untuk selanjutnya untuk cara perbaiki antenanya bro, kalian tinggal bongkar aja sampai paksa ya untuk antena bawaan Xiaomi-nya ini sampai di sini nanti berlubang gitu bro. Dan lalu kalian belikan aja ini namanya itu kabel drat ya. Kalau nggak salah namanya kabel drat
antena atau apa gitu. Pokoknya ini satuannya aja itu 2.500 atau enggak 5.000 gitu bro. Jadi satu pasang ini kalau enggak 5.000 atau enggak 10.000 gitu. Jadi murah banget ya. Dan untuk cara pasangnya gampang banget, tinggal kalian masukin aja. Lalu nanti di bagian sininya nanti kalian pasang bautnya. Kalau bisa sampai mentok seperti ini ya. Nah ini untuk cara mentokinnya kalian bisa menggunakan tang yang lancip ya bro. Nah kalian putar aja sampai nggak bisa muter lagi. Biar nanti di sini tuh saat kalian pemasangan antenanya biar terkoneksi ya. Biar antara antena sama jalurnya ini biar terhubung gitu. Pokoknya kalian putar aja sampai mentok. Nah jika udah ini kalian pasang, selanjutnya di bagian pemasangan antenanya. Nah di dalam kabelnya ini nanti kalian jabut aja bro. Dan nanti akan ada dua kabel ya. Di bagian tengahnya itu inti antenanya, dan di bagian luarnya itu kan akan serat-serat kabel gitu. Itu adalah ground ya. Nah untuk groundnya sendiri kalian pasang di bagian tengahnya ini ya. Nah di bagian sini nanti adalah ground, dan di bagian tengahnya ini kalian pasang inti antenanya. Jadi untuk mengelupas kabelnya ini kalian harus hati-hati ya. Pokoknya jangan sampai untuk kabel groundnya sama intinya itu kesentuh ya bro. Kalau kesentuh aja ini antenanya tidak akan berfungsi. Dan untuk cara pemasangannya ya seperti ini aja ya. Di sini groundnya kalian solder aja. Lalu intinya ini kalian solder di sini. Di sini pun sama ya. Meskipun ini sorry buat solderan gue itu jelek, tapi ya pasti di sini udah berfungsi ya. Nah ini intinya, ini untuk groundnya. Lalu untuk mengeceknya, untuk alatnya kalian siapkan multitester digital seperti ini ya, atau enggak multitester analog terserah kalian. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa pinjam ke counter gitu ya, yang tukang servis gitu bro, tukang servis HP. Dan kalian setel di bagian buzzer bawah ini ya. Oke, nah sampai angkanya 1 seperti ini, kita cek dulu aja. Nah itu udah terhubung ya. Nah untuk cara pengecekannya sendiri, pokoknya di bagian luarnya di sini, ini adalah ground, dan di bagian tengahnya ini adalah intinya ya. Jadi ngecek jalurnya itu kalian ground ini tuh yang hitam kalian taruh di sini, yang merahnya kalian taruh di bagian groundnya ya. Nah kalau udah terhubung, lalu untuk yang merahnya lagi kalian taruh di sini. Kalau ini terhubung bro, oh berarti untuk jalur ground sama intinya itu kesentuh ya. Jadi harus disolder ulang. Pokoknya jangan sampai di bagian ini sama groundnya itu terhubung gitu aja ya. Oke, gua tes aja ya. Oke, ini bagian ground. Lalu kita coba. Nah ini dia, oke groundnya pas. Untuk intinya, nah intinya tidak terhubung ya bro. Nah jadi kalian harus seperti ini. Jangan sampai intinya sama groundnya itu terhubung ya. Kalau terhubung gitu kalian harus solder ulang lagi. Nah selanjutnya kita coba intinya. Oke, intinya. Nah intinya terhubung, groundnya. Oke, ini groundnya terhubung karena ini serat-seratnya nggak pas ya. Pokoknya jangan sampai inti sama groundnya itu terhubung kayak gitu. Nah kalau kalian udah lakukan keduanya ini bro, dan untuk nilainya intinya sama groundnya tidak terhubung, tinggal kalian pasang kembali aja ya. Jangan lupa dibaut dulu ya di pojokan. Oke, jika sudah dibaut tinggal pasang aja. Tinggal dibaut lagi ya bagian sininya. Oke, rapiin lagi stikernya. Tinggal kalian siapin antenanya ini. Dan ini untuk antenanya gua sangat rekomen kalian belinya yang TP-Link 6 dBi ya. Kalau nggak salah harganya tuh 6.500 bro untuk satunya. Jangan seperti gua ini ya. Ini gua beli tuh 5.000 cuman 3 dBi. Dan untuk antenanya itu rada kurang dikit ya. Kayak antena bawaan Xiaomi-nya. Malah lebih bagus antena bawaan Xiaomi-nya bro daripada antena ini. Nah kalau udah tinggal dipasang aja kayak gini ya.
Dan udah deh, ini putar sampai kenceng bro. Nah, tinggal kalian gunain aja ya. Dan gua jamin ini bakalan jadi normal kembali dan sinyalnya menjadi kuat sekali. Oke, untuk tutorial perbaikannya seperti itu aja bro. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Dan kalau ada kendala lainnya, kalian bisa komen di bawah. Oke, sampai jumpa.